Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 309 menjalani kejahatan tidak bisa dihindari. Ketika paksaan menyebar, itu seperti sungai yang berjatuhan, langsung menutupi seluruh lantai 5. Keempat gadis Cheongsam yang berdiri di samping sangat ketakutan sehingga tubuh halus mereka bergetar, dan wajah mereka menjadi pucat. Bang bang bang. Piring dan peralatan makan di atas meja bergetar karenanya. Namun, Harvey masih meminum anggur dengan tenang dan tenang, tidak terpengaruh sama sekali. Pupil mata Kuo Mencuan menyusut tajam, tampaknya tidak mengharapkan Harvey mampu menahan tekanannya. Wah, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan, tidak heran kamu berani lancang denganku. Kuo Mencuan menyipitkan matanya, lalu duduk, dan berkata, aku ingin mendengar, apa sebenarnya yang ingin kamu bicarakan denganku? Harvey mendecakkan lidahnya, menatap Kuo Mencuan, dia berkata, serahkan padaku, dan aku akan membantumu. Menaklukkan Asosiasi Wushu Guangdong Barat. Kuo Mencuan tertawa dan berkata, wah, apakah kamu bermimpi? Tahu siapa saya? Saya Guangdong Wakil Ketua Asosiasi Seiwu di bawah. Satu orang, ada lebih dari 10.000 orang. Siapa Anda? Anda berani membiarkan saya tunduk kepada Anda? Harvey berkata ringan. Atau, aku tidak akan menemukanmu. Kuo Mencuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, aku telah hidup selama bertahun-tahun, Kuo Mencuan, dan ini adalah pertama kalinya aku hidup melihat seorang keturunan muda yang arogan dan bodoh sepertimu. Anda dapat membantu saya menaklukkannya. Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Barat? Ini konyol. Saya dapat menyelamatkan hidup Anda jika Anda merindukan Anda muda. Namun, hukuman mati dapat dihindari, dan kehidupan hukuman tidak bisa dihindari. Katakan padaku, apakah kamu ingin aku mematahkan kedua tangan atau kedua kakimu? Harvey meminum anggur dengan tenang, tanpa mengangkat kelopak matanya. Kuo Mencuan, saya menyarankan Anda untuk duduk dan berbicara dengan saya, jika tidak, Anda akan benar-benar menyesalinya. Mencari kematian. Kesabaran Kuo Mencuan batasnya telah tercapai. Dia berteriak keras, seperti macan tutul yang terluka, melompat langsung di atas meja makan, dan menghantam wajah Harvey dengan pukulan. Ledakan. Meskipun pukulan ini hanya menggunakan 50% dari kekuatannya, itu sudah tak terbendung, udara hancur, dan ada ledakan sonic boom. Keempat gadis berbaju Cheongsam yang berdiri di samping mereka sudah ketakutan, mereka dengan cepat mundur dan bersembunyi di sudut. Orang-orang yang berbaring di koridor juga bergegas ke atas pada saat ini. Ketika mereka melihat bahwa Kuo Mencuan sudah bergerak, mereka semua bersemangat. Dengan Wakil Presiden Kuo mengambil tindakan, anak ini, dan orang-orang itu sekarang, akan mati. Berani sombong di depan mereka, bodoh sekali. Namun, di hadapan pukulan keras Kuo Mencuan, Harvey acuh tak acuh, duduk di tempat, minum dengan gelas di tangan kanannya. Melihat Harvey bersembunyi tidak bersembunyi, Kuo Mencuan mencibir lagi dan lagi. Bahkan jika anak ini sangat kuat, sekarang dia hanya bisa meledakkan kepalanya dengan satu pukulan. Tepat ketika pukulan Kuo Mencuan hanya berjarak 20 cm dari wajah Harvey, Harvey mengangkat tangan kirinya dan memblokir pukulan itu dengan mudah. Ledakan. Sebuah ledakan membosankan. Seluruh lantai 5 terguncang. KKK. Ada retakan di bawah meja makan dan lantai kayu solid di bawah kursi tempat Harvey duduk. Yang mengejutkan Kuo Mencuan adalah bahwa Harvey tidak hanya menahan pukulannya, tetapi tubuhnya bahkan tidak bergerak. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan macam apa anak ini? Tanpa menunggu Kuo Mencuan berpikir lebih jauh, Harvey membuka 5 jari tangan kirinya, lalu menutupnya dalam sekejap, meraih tinju Kuo Mencuan, dan melemparkannya ke samping. Desir. Kuo Mencuan segera dibuang seperti karung pasir. Bagaimana ini mungkin? Siapa anak ini? Dia benar-benar memblokir pukulan Wakil Presiden Kuo dan membuang Wakil Presiden Kuo. Bawahan Kuo Mencuan berseru satu persatu, dan tatapan mereka ke arah Harvey juga berubah secara tiba-tiba. Dari penghinaan dan penghinaan sekarang ke kehikmatan.
Mereka awalnya berpikir bahwa Harvey hanya bisa naik ke atas dengan mengandalkan anak buahnya sendiri. Tapi siapa tahu, anak ini bahkan lebih kuat. Pada saat ini, Kuo Mengcuan terbang lebih dari 10 meter, dan dia melemparkan ke udara, menendang kakinya ke arah pilar di belakang. Terkunci. Tiba-tiba, Kuo Mengcuan tiba-tiba mempercepat, seperti harimau turun gunung, menerkam ke arah Harvey. Tinju Tiangang Fuhu. Kuo Mengcuan berteriak marah, dan ketika dia mendekati Harvey, dia meninju kepala Harvey lagi. Ledakan. Kali ini Kuo Mengcuan langsung menggunakan 90% dari kekuatannya, dan dia bermain seperti harimau yang mengaum dan bergemuruh. Angin tinju bergetar, niat membunuh ada di mana-mana, dan lingkaran cahaya kaki melonjak keluar, seperti semburan katarsis. Karena dia dibuang oleh Harvey, dan di depan begitu banyak orang, Kuo Mengcuan menjadi marah. Dia sudah merencanakan untuk membunuh Harvey dan mempertahankan wajahnya. Tingkat kultivasi Kuo Mengcuan berada di tengah-tengah Yuanyuan Realm. Pukulan 90% dari kekuatannya terlalu kuat. Sebelum tinju mendekati Harvey, tanah di sekitarnya sudah retak, dan beberapa dinding juga retak. Orang-orang yang tidak terluka ringan, cepat kembali, menertawakan kemalangan satu persatu, dan bersiap untuk menyaksikan kepala Harvey diledakkan dengan pukulan. Namun, pada saat pukulan kuat Kuo Mengcuan datang, Harvey membentuk tangan kirinya menjadi telapak tangan, mengangkatnya lagi, dan memblokir pukulan itu lagi. Ledakan, tinju. Dan telapak tangan bertabrakan, membuat suara gemuruh yang keras, dan kekuatan yang ganas dan keras berosilasi, seperti ribuan binatang buas yang keluar dari kandang, menyebar ke segala arah. Ledakan. Sebuah ledakan. Meja makan di depan tubuh Harvey meledak, dan supnya tumpah ke tanah. Tepuk. Suara renyah lainnya. Kursi Harvey juga dipecah menjadi serbuk gergaji. Keempat gadis Cheongsam itu langsung terguling ke tanah, memperlihatkan banyak musim semi. Adapun pria yang tidak terluka ringan, mereka sangat terkejut sehingga mereka mundur dan tidak bisa berdiri teguh. Rao adalah seberapa keras pukulan Kuo Mengcuan, Harvey masih memblokirnya dengan mudah. Pada saat ini, Kuo Mengcuan tercengang. Bawahannya juga tercengang. Bagaimana anak ini begitu kuat? Seorang adik laki-laki yang pahanya tertusuk gemetar dan berseru. Kuo Mengcuan memandang Harvey dengan heran, merasakan kekosongan singkat di benaknya. Mustahil. Benar-benar mustahil. Kultivasinya berada di tengah Yuan-Yuan, dan dia telah mengerahkan 90% dari kekuatannya sekarang, mengapa dia tidak bisa membunuh anak di depannya ini? Harvey mengabaikan ekspresi ketakutan semua orang, tetapi melihat gelas anggur yang pecah di tangannya dan menghela nafas, "Saya hanya ingin minum, mengapa Anda mengganggu saya? Mengapa Anda tidak bisa duduk dan berbicara saja? Saya masih ingin minum. Pergilah ke neraka dan minum bersama Raja Neraka." Kuo Mengcuan meraung, memutar pukulan, mengerahkan semua ki sejatinya, lalu meninju langsung ke Harvey. Ledakan. Pukulan ini dilempar, dan pukulannya sangat keras. Ki sejati kaki berubah menjadi harimau yang ganas dan membantainya ke arah Harvey. Ka lantai retak, dinding retak, pilar retak, dan seluruh lantai 5 mulai runtuh, seolah-olah akan runtuh. Gedung ini akan runtuh, itu akan runtuh. Lari. Lari-lari. Pria-pria yang terluka itu dan keempat gadis Cheongsam itu tidak lagi berani tinggal di sini, dan bergerak menuju gedung itu. Pergi terburu-buru. Saat orang-orang ini bergegas turun, Harvey juga meninjunya. Bab 310 mau menyerah. Gelombang kekuatan fisik dan kekuatan yang menyebalkan mengalir keluar dari tubuh, dan tinju itu seperti angin, seperti guntur, seperti gunung berapi yang meletus, dan seperti lautan yang bergulir. Kekacauan hitam gelap yang membuat marah menjerat tinju kanan Harvey, dan seekor naga gila hitam langsung tersapu. Ledakan kedua tinju itu terbanting keras, seperti dua gunung yang bertabrakan tepuk-tepuk-tepuk. Lengan di lengan kanan Kuo Mengcuan semuanya hancur berkeping-keping, dan lengannya bahkan lebih terkoyak, meneteskan darah. Kekuatan perkasa dari orang barbar kuno ini tidak berhenti, tetapi terus mengalir. Kehancuran tak tertahankan. Ah!
Kuo Mengcuan menjerit nyaring, dan seluruh orang itu jatuh dan terbang keluar. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Kuo Mengcuan menabrak dinding. Detik berikutnya, ledakan seluruh lantai 5 runtuh secara langsung, dan suara berderak terus meledak. Kerikil beterbangan, asap bergulung. Orang-orang yang sedang makan di lantai pertama, kedua, dan ketiga sangat ketakutan sehingga mereka berteriak dan melarikan diri dari restoran dengan putus asa. Cukup beberapa menit berlalu. Semuanya menjadi tenang. Harvey berdiri di lantai 4 dengan ekspresi tenang di wajahnya. Pada saat ini, Qin Hongye dan Zhao Tianxun juga menjatuhkan 3 prajurit bawaan awal dan datang ke Harvey. Harvey menyipitkan matanya, lalu berjalan langsung ke reruntuhan, menggenggam kerah Kuo Mengcuan dengan satu tangan, dan mengangkatnya keluar. Pada saat ini, Kuo Mengcuan terluka dan malu, dan pemandangan dan gaya baru saja hilang. Tuan, selamatkan hidupmu. Kuo Mengcuan menelan ludah dan memohon belas kasihan. Harvey memandang Kuo Mengcuan dengan acuh tak acuh, bisakah kita bicara baik-baik sekarang? Ya, tentu saja. Kuo Mengcuan mengangguk lagi dan lagi, karena takut jawabannya akan terlalu lambat, yang akan membuat Harvey kesal. Dia benar-benar takut. Melalui pertempuran tadi, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan pihak lain. Meskipun pemuda ini memiliki basis kultivasi yang sama dengan miliknya, kekuatannya sudah jauh lebih tinggi daripada miliknya. Dia jelas tahu bahwa Harvey telah menggunakan kekuatannya sekarang, kalau tidak dia akan mati sejak lama. Hanya saja dia tidak mengerti sedikit, dari mana datangnya pemuda seperti ini? Saya belum pernah mendengar karakter seperti itu di Guangdong Barat sebelumnya. Namun, pada saat ini, suara langkah kaki yang berantakan datang. Saya melihat bahwa para murid asosiasi Wushu dengan seragam pelatihan hitam dan putih bergegas ke atas. Ketika mereka melihat Kuo Mengcuan dibawa oleh Harvey seperti anjing mati, mereka terkejut pada awalnya, dan kemudian marah. Lepaskan wakil presiden Kuo. Jika kamu tidak melepaskan, kami akan bersikap kasar padamu. Sekelompok murid seni bela diri berteriak, memegang pedang dan membuat gerakan. Melihat bawahannya berani mengancam Harvey, Kuo Mengcuan terkejut, dan buru-buru berteriak, sekelompok bajingan jangan kasar kepada tuannya. Jika tuannya ingin membunuhmu, kamu akan musnah dalam sekejap. Jangan terburu-buru dan singkirkan senjatamu. Mendengar kata-kata Kuo Mengcuan, para murid asosiasi Wushu dengan cepat menyimpan senjata mereka dan tidak berani melakukannya lagi. Harvey melepaskan tangannya dan menatap Kuo Mengcuan dengan acuh tak acuh. Dia sekarang bergantung pada sikap Kuo Mengcuan. Jika dia masih menolak untuk menerimanya, dia tidak keberatan membunuhnya untuk menyingkirkan masalah. Kuo Mengcuan menarik napas dalam-dalam, lalu langsung berlutut, dan berkata dengan keras, Tuan ada di atas, terimalah saya. Mulai sekarang, saya bersedia mematuhi perintah Anda. Melihat adegan ini, semua murid seni bela diri asosiasi hadir mereka semua tercengang, dan mereka semua terkejut. Wakil Presiden Kuo yang kuat, yang selalu tinggi hati, memiliki hari untuk menyerah kepada orang lain. Lebih penting lagi, orang yang diserahkan Wakil Presiden Kuo masih sangat muda, dia terlihat baru berusia 20-an, kan? Apakah pemuda ini benar-benar menakutkan? Meskipun mereka masih sedikit tidak puas, melihat tuan mereka berlutut, mereka juga berlutut dengan satu lutut. Harvey memandang Kuo Mengcuan dengan merendahkan dan tersenyum ringan, Kuo Mengcuan, kamu benar-benar sangat cerdas, penyerahanmu menyelamatkan hidupmu. Ubah posisi, mari kita mengobrol dengan baik. Ya. Kuo Mengcuan mengangguk dengan hormat. Sekitar pukul 9 malam. Rumah teh rekreasi setengah hari. Kedai teh kuno ini adalah industri yang dimiliki oleh Kuo Mengcuan. Saat ini, dalam kotak elegan di lantai 3 rumah teh. Harvey dan Kuo Mengcuan duduk berhadapan, sementara Qin Hongye dan Zhao Tianxun duduk di kedua sisi Harvey. Seorang ahli teh cantik mengenakan cheongsam putih sedang membuat teh. Lengan kanan Kuo Mengcuan hanya dibalut perban, dan akupuntur diberikan kepadanya di atas jia-jia. Tidak hanya pendarahannya berhenti, tetapi lukanya perlahan pulih. Dia mengangkat lengan kanannya dan berkata dengan ekspresi kagum, Tuan, Anda benar-benar jenius.
Anda tidak hanya hebat dalam seni bela diri, tetapi juga keterampilan medis Anda sangat kuat. Kuo mengagumi mereka. Dia memandang Harvey dan bertanya dengan hormat. Berkata, siapa pria itu? Mengapa saya belum pernah melihat Anda di Provinsi Guangdong Barat? Harvey menyesap teh dan berkata, kami dari Provinsi Guangdong Selatan. Nama saya Harvey. York. Ketika Kuo Mengcuan mendengar ini, wajahnya sangat berubah. Kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas Provinsi Nanyue, Tuan Harvey. Kamu membunuh Pincuan dari Asosiasi Wushu Nanyue? Tepat. Harvey tersenyum dan mengangguk. Hai. Kuo Mengcuan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi ketakutan, benar-benar lebih baik untuk melihatnya begitu Anda mendengarnya. Saya tidak berharap Tuan Harvey begitu mudah. Hanya dalam 1 bulan, Tuan Harvey. Harvey, kamu telah menaklukkan seluruh dunia. Nanyue, ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak ada yang datang sejak. Oke, mari berhenti menyanjung, mari kita mulai bisnis. Kata Harvey ringan. Oke. Kuo Mengcuan mengangguk dan bertanya, Tuan Harvey, tujuan kunjungan Anda ke Guangdong Barat kali ini adalah untuk menaklukkan seluruh Guangdong Barat. Benar. Harvey tidak menyangkalnya. Kuo Mengcuan mengerutkan kening dan berkata, Tuan Harvey, saya tentu tidak akan meragukan kemampuan Anda. Namun, mungkin tidak mudah untuk menaklukkan Guangdong Barat. Selain Asosiasi Wushu Guangdong Barat kami, musuh yang harus Anda hadapi adalah Datong, 3 ibu kota provinsi awan dan langit dan bumi. Song Qilin, Qiu Yihan, dan saudara-saudara Li Tianqi dan Li Tianyo bukanlah lampu yang hemat bahan bakar. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata, tujuan pertama saya sekarang adalah menaklukkan dan memperbaiki Asosiasi Wushu Guangdong Barat. Awalnya, saya ingin melakukannya sendiri, dan jika ada yang menolak untuk menerimanya, saya akan membunuh mereka secara langsung. Jika 1 orang menolak untuk menerimanya, bunuh 1 orang. Jika 100 orang menolak untuk menerimanya, bunuh 100 orang. Jika 1000 orang menolak untuk menerimanya, bunuh 1000 orang. Tetapi kemudian saya memikirkannya, jika saya benar-benar melakukan ini, para murid Asosiasi Wushu Guangdong Barat akan panik, dan seluruh Asosiasi Wushu Guangdong Barat akan terkoyak. Jadi, saya melihat informasi tentang 2 wakil presiden dan 5 wali dari Asosiasi Wushu Guangdong Barat Anda. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk mendukung Anda sebagai Presiden Asosiasi Wushu Guangdong Barat dan membiarkan Anda membantu saya mengelola Asosiasi Wushu Guangdong Barat. Bagaimanapun, prestise Anda adalah yang tertinggi, dan karakter serta kebajikan Anda lebih baik daripada orang-orang itu, jadi saya lebih nyaman. Terima kasih Tuan Harvey atas pujian Anda. Kuo Mengcuan berterima kasih padanya, lalu tersenyum pahit, dan berkata, Tuan Harvey, sejujurnya, saya benar-benar ingin mengambil posisi presiden dan menghidupkan kembali Asosiasi Wushu Guangdong Barat. Namun, ini terlalu sulit. Zhu Xiangyong, Zhu Zhengchun, dan Wei Changjie tidak hanya bersaing dengan saya, tetapi tidak mudah untuk menjatuhkan Hong Wusheng. Bab 311. Harvey tersenyum dan berkata, Kuo Mengcuan, kamu bisa melakukan apa yang perlu kamu lakukan dengan percaya diri, dan aku akan membiarkan Tian Xun dan Wang Qi bekerja sama denganmu. Kamu harus membiarkan murid-murid Asosiasi Wushu Guangdong Barat berdiri dalam waktu sesingkat mungkin. Mungkin waktu di pihak Anda. Adapun Zhu Xiangyong, Zhu Zhengchun, Wei Changjie dan yang lainnya, Anda dapat berbicara dengan mereka terlebih dahulu. Jika mereka tidak mau menyerah, maka bunuh mereka secara langsung. Kuo Mengcuan berpikir sejenak. Dan berkata, Tuan Harvey, Zhu Zhengchun, Wei Changjie, Li Huairen, Lu Yuan dan Luo Xiong mudah untuk dihadapi. Tapi Zhu Xiangyong dan saya sama-sama wakil presiden, dan kekuatannya sebanding dengan saya. Bukankah ada di sana? Masih saya. Harvey tersenyum ringan. Setelah Anda berurusan dengan Zhu Zhengchun dan Wei Changjie, Anda dapat membuat janji dengan Zhu Xiangyong, dan saya akan berbicara dengannya.
Jika Tuan Harvey bersedia membantu, maka dari tentu saja tidak ada masalah. Ya. Kuo mencuan mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian mengerutkan kening. Tuan Harvey, apa yang harus dilakukan Presiden Hong Wusheng? Harvey berkata dengan ringan, saya akan memberi Hong Wusheng dua pilihan, atau meninggalkan Asosiasi Wushu Guangdong Barat, pulanglah untuk pensiun, atau mati. Mendengar kata-kata Harvey, Kuo mencuan menggigil, menatap Harvey dengan kagum. Setelah mengetahui identitas Harvey, Kuo mencuan sepenuhnya diyakinkan oleh Harvey. Jika Hong Wusheng benar-benar ingin melawan sampai akhir, dia mungkin hanya akan berakhir dengan Hiping Cuan. Mati. Dia tiba-tiba merasa bahwa itu adalah pilihan yang tepat baginya untuk menyerah kepada pemuda ini tepat waktu. Kuo mencuan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dengan cepat berkata, ngomong-ngomong, Tuan Harvey, 3 hari kemudian, Asosiasi Wushu Guangdong Barat kami akan mengadakan pertemuan internal, dan semua pejabat senior Asosiasi Wushu Guangdong Barat akan hadir. Saya ingin tahu apakah berita ini akan membantu Anda. Pertemuan internal? Semua eksekutif tingkat tinggi akan hadir? Harvey mengangkat mulutnya, baiklah, karena itu masalahnya, mari kita lakukan pembersihan besar pada pertemuan ini. Jadi, dalam 3 hari ini, Anda harus mencoba untuk menang. Lebih banyak orang sebanyak mungkin. Ada banyak orang di pihak Anda. Ketika saatnya tiba, saya akan mendukung Anda, dan itu akan lebih dapat dibenarkan. Ya, Tuan Harvey. Kuo mencuan mengangguk dengan hormat. Oke, itu saja yang saya bicarakan malam ini, dan saya akan menghubungi Anda nanti jika ada situasi apapun. Harvey dan Kuo mencuan bertukar nomor, dan kemudian meninggalkan kedai teh dengan Qin Hongye dan 6 lainnya. Sampai Harvey dan rombongannya pergi, Kuo mencuan berdiri dan berjalan ke jendela. Dengan tangan di punggungnya, dia melihat sungai yang mengalir di luar jendela, dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, dia berkata dengan keras, Eren, masuk. Pintu didorong terbuka, dan seorang pria kekar berpakaian hitam masuk. Wakil Presiden Kuo, apa perintahmu? Pria kekar itu membungkuk hormat dan bertanya. Besok siang, bantu aku membuat janji dengan Zhu Xingchun, Wei Changjie, Li Huairen, Lu Yuan dan Luo Xiong. Kuo mencuan berkata ringan. Ya, pria kekar itu menjawab, dan kemudian keluar dari kamar pribadi. Setelah Harvey dan rombongannya meninggalkan kedai teh, mereka masuk ke mobil. Awalnya, Harvey berencana untuk kembali ke kediaman bersama Qin Hongye untuk beristirahat, tetapi Xiao Tianxun dan Wang Qi mengatakan bahwa ini masih pagi dan mengusulkan untuk pergi ke bar untuk minum. Harvey tidak dapat menyangkal minat semua orang, jadi dia sepakat. Setelah tiba di Zero Bar, Harvey dan rombongannya masuk. Udara yang bising dipenuhi dengan bau tembakau dan alkohol, dan musik diputar secara maksimal, hampir memekakan telinga orang. Semua pria tampan dan wanita cantik dengan panik memutar pinggang mereka di lantai dansa untuk melepaskan masa muda mereka. Lewat dari jam 9, adalah masa di mana bisnis bar sedang booming, sehingga banyak orang yang datang dan pergi ke bar. Setelah memasuki bar, di bawah bimbingan pelayan, Harvey dan rombongannya duduk di sebuah stan di lantai 2. Segera, pelayan membawa anggur terbaik di bar, membuka anggur, dan menuangkannya untuk Harvey dan rombongannya. Ayo, kita bersulang untuk Saudara York dulu. Jika tidak ada Saudara York, kita tidak akan berada di tempat kita sekarang. Xiao Tianxun mengangkat gelas dan melamar dengan keras. Ya, untuk Saudara York. Cheers. Ayo. Wang Qi dan yang lainnya juga bersemangat tinggi, dan mengangkat gelas mereka satu demi satu. Harvey tersenyum dan mengangkat gelasnya. Bang! Setelah mendentingkan gelas, semua orang meminumnya. Saudara York, saya awalnya membeli bar ini hanya untuk menggunakannya sebagai benteng kami, tetapi saya tidak berharap bisnis bar menjadi begitu baik. Jadi, saya pikir kami dapat memperluas ukuran bar dan menjadikannya klub Hinia kedua. Xiao Tianxun berkata sambil tersenyum. Ya, proposal ini bagus. Harvey mengangguk dan berkata, Tianxun, lakukan apa yang menurutmu lebih baik. Aku akan sangat mendukungmu. Ya, Saudara York.
Zhao Tian menurut. Saudara York, setelah kita menaklukkan Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Barat, siapa yang akan menjadi langkah selanjutnya? Tanya Wang Qi. Harvey menyesap gelas anggur dan berkata dengan ringan, kamar datong-datong. Oke, ayo lakukan apa yang dikatakan Brother York, ayo lakukan. Wang Qi terkekeh, lakukan seperti yang dikatakan Brother York, itu dijamin benar. Harvey menggelengkan kepalanya dengan geli, orang-orang ini benar-benar semakin miskin. Namun, sekarang. Ledakan, tiba. Tiba terdengar suara keras dari bawah. Saya melihat pintu bar ditendang terbuka, dan beberapa penjaga keamanan terbang dari luar dan jatuh dengan keras ke tanah. Bar yang bising tiba-tiba menjadi tenang. Semua orang melihat ke pintu. Saya melihat sekelompok pemuda yang bermartabat dan ganas berjalan masuk dari pintu, ditemani oleh beberapa teman wanita yang cantik. Berjalan di depan adalah seorang pria muda dengan celana ketat hitam, dengan otot-otot menonjol, kalung emas, kepala dan mata macan tutul, dan tatapan jahat di matanya. Di belakangnya ada dua lusin pria kuat berbaju hitam. Siapapun dapat melihat bahwa kelompok orang ini jelas tidak mudah diprovokasi. Apalagi beberapa orang yang hadir mengenali kelompok orang ini. Bukankah ini Brother Leopard, ketua kamar dagang Dongsing? Brother Leopard? Mungkinkah Cai Bao, salah satu dari 9 jenderal di bawah tangan Song Ye? Mengatakan bahwa Cai Bao Leopard tidak hanya kuat, tetapi juga kejam. Awalnya, Song Ye hanya memiliki 8 jenderal, tetapi Cai Bao telah bangkit dengan kuat dalam 2 tahun terakhir dan menyingkirkan banyak lawan untuk Song Ye. Oleh karena itu, Song Ye membuat pengecualian untuk membiarkan dia menjadi pemimpin. Jenderal ke-9. Bukankah Cai Bao pernah berada di Hecheng sebelumnya? Mengapa dia tiba-tiba datang ke Xiangcheng? Apakah dia tidak takut menarik ketidakpuasan dari Asosiasi Wushu Guangdong Barat? Wakil Presiden Asosiasi Wushu Guangdong Barat dan selama periode waktu ini, Pelindung Dharma telah berjuang tanpa henti untuk posisi presiden. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk mengelola musuh asing? Oleh karena itu, Song Ye mengirim Cai Bao untuk memimpin, hanya untuk mengambil keuntungan dari pertikaian Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Barat untuk mencaplok lebih banyak industri dari Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Barat, sehingga dapat bersaing dengan Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Barat di masa depan. Selain itu, dalam beberapa bulan terakhir, Cai Bao telah menaklukkan lebih dari 30 kamar dagang, bar, dan KTV di Kota Gajah melalui Guntur, dan pusat perhatian sedang booming. Menurut ini, tampaknya Cai Bao datang ke sini malam ini, bergegas ke bar titik nol ini. Diskusi dimulai, dan semua pelanggan yang hadir menjadi pucat, menatap Cai Bao dan yang lainnya dengan ketakutan di mata mereka. Seolah-olah yang berdiri di depan mereka benar-benar seekor caitah yang ganas, Ciling. Bab 312. Cai Bao melangkah ke bar, melirik bar dengan mata dingin, dan berkata dengan keras, siapa pemilik bar, keluar dari sini. Semua pelanggan gemetar, diam, dan terus mundur, berusaha menjauh. Dari Cai Bao sebanyak mungkin sekelompok orang. Wajah adik laki-laki dan teman wanita yang datang bersama Cai Bao penuh dengan kebanggaan dan kebanggaan. Menurut pendapat mereka, pemilik bar malam ini tidak punya pilihan selain menyerah dengan patuh dan memberikan bar. Lantai kedua. Harvey menyaksikan adegan ini dengan tenang, sudut mulutnya terangkat, menarik, saya tidak mengharapkan seseorang untuk mencari masalah ketika saya pertama kali datang. Pergi, turun dan lihatlah. Mengatakan itu, Harvey langsung berdiri. Dan berjalan ke bawah. Qin Hongye dan Zhao Tianxun juga mengikuti dengan cermat. Melewati kerumunan, Harvey dan rombongannya datang ke Cai Bao dan yang lainnya. Harvey memandang Cai Bao dengan tenang, saya pemilik bar ini. Anda pemilik bar ini? Cai Bao memandang Harvey dari atas ke bawah, dan melihat bahwa Harvey terlalu muda, seolah-olah dia baru saja meninggalkan masyarakat sama seperti mahasiswa. Tampaknya anak ini harus menjadi generasi kedua yang kaya dengan sejumlah uang, dan dia membuka bar ini melalui dukungan keluarga. Generasi kedua yang sedikit kaya seperti ini adalah yang terbaik untuk dihadapi. Jika Anda sedikit kejam, Anda akan takut untuk buang air besar.
Cai Bao tersenyum bercanda. Bagus, mulai hari ini, bar ini dimiliki oleh kamar dagang Dongsing kita. Mari kita lakukan serah terima sekarang, saya ingin membeli bar Anda. Akuisisi. Harvey tersenyum, bisakah Anda berapa banyak? 1 potong. Cai Bao berkata sambil tersenyum. 1 potong? Harvey mengangkat alisnya, Bung, apakah kamu akan mengambilnya? Cai Bao tersenyum, itu benar, aku mengambilnya, apa yang bisa kamu lakukan untukku? Harvey tidak mendengarnya. Itu Cai Bao mengatakan hal yang sama, tetapi melirik pintu yang ditendang dan penjaga keamanan yang terluka, dan berkata dengan ringan, berlutut dan minta maaf, dan kemudian ganti rugi atas kerugiannya, aku bisa membiarkanmu tidak mati. Cai Bao mengeluarkan telinganya, mendekati Harvey, dan berkata sambil tersenyum, ayo, katakan lagi. Semua orang tahu bahwa jika bocah di depannya mengatakan sesuatu yang salah, dia akan menemui jalan buntu. Lagi pula, banyak orang tahu bahwa Cai Bao kejam, dan jumlah orang yang terbunuh bukan 1.000 tetapi 800. Siapapun yang melakukan kesalahan padanya akan mati atau cacat. Adik laki-laki dan teman wanita cantik yang datang bersama Cai Bao juga melipat tangan mereka dan menatap Harvey dengan ekspresi lucu. Harvey hanya menatap Cai Bao dengan wajah acuh tak acuh, berlututlah, minta maaf, ganti rugi, hindarkan kamu dari kematian. Suara itu jatuh. Seluruh bar terdiam beberapa saat. Semua orang tercengang. Apa yang mereka dengar? Berlutut, minta maaf, jangan sampai kamu mati? Beraninya anak ini mengatakan hal seperti itu kepada Cai Bao. Apakah dia benar-benar tidak tahu bagaimana kata mati ditulis? Setelah hanya 1 menit, seluruh bar menjadi berisik. Beraninya kau memanggilku saudara Ban Bao? Ya ampun, bukankah anak ini takut mati? Dia hanya mencari jalan kematiannya sendiri dengan melakukan ini. Apakah anak ini memiliki latar belakang tertentu? Tetapi bahkan jika ada latar belakang, itu tidak dapat dibandingkan dengan latar belakang Brother Leopard. Ada diskusi, dan semua orang memandang Harvey dengan kasihan, berpikir bahwa Harvey harus mati hari ini. Oke, sangat bagus, sangat bagus. Cai Bao tertawa dengan marah, menatap Harvey, dan berkata, Nak, izinkan saya memberitahu Anda, dalam 3 bulan sejak saya datang ke Siang Cheng, tidak ada yang mengikuti saya ke Cai Bao. Tantangan. Tapi, bagi mereka yang menantangku, mereka hanya memiliki 1 takdir. Nasib apa? Tanya Harvey sambil tersenyum. Kematian. Cai Bao meludahkan sepatah kata pun. Kematian? Harvey tertawa, sangat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Oke, jika kamu tidak bisa membunuhku hari ini, maka kamulah yang akan mati. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir merasakan itu. Harvey gila. Memanggil saudara Ban Bao berulang kali hanya memaksa diri Anda menemui jalan buntu. Haha. Cai Bao juga tertawa, dengan senyum yang sangat muram dan jahat, Nak, aku akan mengirimmu ke neraka malam ini. Barmu adalah milikku, dan wanitamu juga milikku. Jangan khawatir, kamu sudah mati, dan aku akan merawat wanitamu dengan baik. Dengan itu, dia melirik Qin Hongye dengan rakus di sampingnya. Dia memperhatikan Qin Hongye barusan, dan dia terkejut. Meskipun dia telah bermain dengan banyak wanita, ini adalah pertama kalinya dia melihat kualitas yang luar biasa. Karena itu, dia tidak hanya akan menurunkan bar ini malam ini, tetapi juga menjatuhkan wanita ini. Setelah mengatakan ini, Cai Bao mundur beberapa langkah, dan kemudian melambaikan tangannya, bunuh anak ini, jika ada yang berani membantu, mereka juga akan membunuhnya. Ya, kakak Leopard. 20 atau lebih pria kuat menjawab, dan kemudian bersiap, menyeringai dan berjalan menuju Harvey. Mencari kematian. Zhang Mang tidak tahan lagi, dia berteriak keras dan bergegas keluar, tubuhnya yang besar berlari menuju 20 atau lebih pria kuat. Qin Hongye, Zhao Tianxun dan yang lainnya tidak bergerak sama sekali. Bagaimanapun, 20 atau lebih pria kuat ini terlalu lemah untuk mereka, dan mereka benar-benar meremehkan untuk mengambil tindakan. Detik berikutnya. Ledakan.
Sebuah tabrakan tumpul terdengar. Orang kuat yang bergegas di depan langsung tersingkir oleh Sang Mang. Saat dia mendarat, dia muntah darah dan bahkan tidak bisa bangun. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir terkejut. Mereka tidak menyangka pria besar ini begitu galak. Cai Bao juga sedikit mengernyit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Segera setelah bang bang bang, satu demi satu pukulan tumpul dan tabrakan bergema di lobi bar seperti guntur yang teredam. Setelah beberapa saat, lebih dari 20 pria kuat semuanya jatuh ke tanah, semua kehilangan efektivitas tempur mereka, dan mereka tidak bisa bangun. Namun, tepat pada saat Zhang Mang berhenti, suara mendesing. Sesosok menyapu ke arah Zhang Mang. Itu adalah Cai Ba. Pada saat mendekati Zhang Mang, Cai Bao memegang pisau panjang dan menebas langsung kening Zhang Mang. Desir. Cahaya dingin mengalir turun, dan momentumnya berat, seperti puncak Gunung Tai. Bahkan ada lapisan cahaya hitam legam yang tertinggal di bilahnya, dan energi yang menyebalkan itu dilepaskan. Tuan bawaan. Melihat Cai Bao menebas dengan pisau, wajah Zhang Mang berubah, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba berkelebat. Namun, Zhang Mang setengah berdetak terlambat, lengannya dipotong oleh energi yang membuat marah, dan darah menyembur keluar. Mati. Zhang Mang meraung, meraih kursi besi, dan menabrakkannya ke Cai Bao. Cai Bao tidak mundur, pedang melintas di tangannya, dan tebasan lain, menebas ke arah Zhang Mang. Klik. Suara berderak terdengar. Kursi besi di tangan Zhang Mang langsung terbelah menjadi dua bagian. Tanpa melampiaskan amarahnya, dia terus menebas ke arah dada Zhang Mang. Zhang Mang terkejut dan mundur 5 atau 6 langkah berturut-turut sebelum dia menghindari pisau Cai Bao. Orang besar, dia cukup pandai bersembunyi, tapi aku ingin melihat bagaimana kamu bersembunyi kali ini. Cai Bao meraung, menendang kakinya, seperti seekor cetah, dan bergegas menuju Zhang Mang lagi. Desir. Pisau lain. Pisau ini bahkan lebih menakjubkan, lebih dari beberapa kali lebih mendominasi dan ganas dari yang sebelumnya. Ah! Sudah selesai, orang besar ini selesai. Jika orang besar ini jatuh, aku khawatir anak itu benar-benar habis. Seruan itu berlanjut.